Sederhananya begini, kupu-kupu itu rezeki. Ya. Kupu-kupu itu ibarat uang, ibarat dunia, ibarat harta, ibarat kesehatan yang kita mau kejar. Cara nyari rezekinya gimana caranya? Karena itu kupu-kupu, maka yang kita lakukan adalah kita ambil jaring, kemudian kita tangkap itu kupu-kupu. Yang kita pelajari pun setiap hari di kuliahan, anak-anak didik kita, anak-anak kita semua dididik untuk pertama bisa punya jaring, kedua bisa cekatan dan gesit dalam menangkap kupu-kupu. Itu yang dari dulu diajari ke anak-anak kita. Sekarang ini model pembelajaran kita sekarang seperti itu, ngejar kupu-kupu. Kenapa? Kupu-kupu itu proyek, uang, harta, hal yang enak-enak segala macam, itu dicarinya dengan cara seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Semuanya ngejar kupu-kupu. Pas ditangkap, dimasukin dalam sangkar, senang. Kemudian besoknya lebih terampil lagi. Karena udah terampil, akhirnya bukan satu jaring, 2 jaring diambil, masuk 4 kupu-kupu, masuk dalam sangkar. Besoknya begitu lagi. 5 kupu-kupu masuk dalam sangkar. Besoknya lebih terampil lagi, cabang bisnisnya makin banyak. 10 jaring diambil, 100 kupu-kupu sekali ambil, masukin dalam sangkar. Sekarang pertanyaannya, setelah kekumpul 1000 kupu-kupu di dalam sangkar, 1000 kupu-kupu sudah ada di dalam sangkar. Lalu kemudian kita ingin bermain dengan satu kupu-kupu. Ingin bermain dengan satu kupu-kupu. Kita mulai buka pintu sangkarnya, lalu kemudian kita pengen bermain dengan satu kupu-kupu. Gimana perasaannya, Pak? Halo? Ini masih pada hawa sahur. Terkumpul 1000 kupu-kupu di dalam sangkar, lalu kemudian kita pengen buka pintunya. Pas dibuka pintunya, ya keluar semua. Perasaan apa yang ada pada saat itu? Perasaannya, apa perasaannya? Galau, khawatir, cemas, takut, gelisah. Itulah dunia. Itulah dunia. Kita selama ini, anak-anak kita, belajar yang tinggi. Buat apa, Pak? Buat supaya kamu dapat nilai tinggi. Terus, supaya kamu bisa kerja. Terus, supaya kamu bisa nikah. Terus, semuanya diajarinya untuk apa? Untuk bisa ngambil kupu-kupu. Tapi, anak kita bingung. Bahagianya di mana? Pas mau dinikmati, kemudian dia mulai buka pintunya. Kok saya nggak bahagia? Maka, kalau mau bermain dengan kupu-kupu, kenapa tidak bangun taman? Kalau mau dapetin kupu-kupu dan bermain dengan kupu-kupu, kenapa tidak bangun taman? Cuma caranya berbeda, alatnya juga berbeda. Yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Dia mulai cangkul, pelan-pelan, masukin benih, dijagain, disiramin, dipupukin, lalu kemudian tangkainya mulai muncul, lalu kemudian daunnya muncul, bunganya muncul. Pas bunganya muncul, kebahagiaan terus berlipat. Ketika kupu-kupu itu datang, kupu-kupu udah pasti datang kalau ada bunga. Udah sunatullah. Kalau udah ada bunganya, itu kupu-kupu pasti datang. Sekarang pertanyaan saya, ketika ada satu kupu-kupu dan kita bermain dengan kupu-kupu itu, ada gak perasaan yang tadi? Ada? Resah, galau, gelisah, cemas, ada? Halo? Udah gak ada ya? Begitu yang harusnya dilakukan untuk mencari rezeki. Cuma selama ini yang kita lakukan adalah ngambil kupu-kupu dan gak punya taman. Akhirnya apa yang terjadi? Malam hari galau. Kenapa? Kupu-kupu hilang. Dicuri, hilang. Hilang handphone, galau. Diputus pacar, besok bunuh diri. Anak-anak kita sekarang, jangan sembarangan Bapak Ibu. Mungkin zaman-zaman kita, ini saya mulai memahami psikologi anak-anak kita sekarang. Mereka hilang loh Pak. Hilang mereka, kebahagiaan hilang. Mereka berpikir bahwa kebahagiaan itu bisa didapat di gadget, di dubsmash. Tahu dubsmash? Instagram, ya. Itu mereka mulai dapatkan kebahagiaan di situ. Itu semua. Maka hati-hati, anak-anak sekarang itu mulai hilang tamannya. Mereka nggak punya taman, yang mereka kejar adalah kupu-kupu. Ketika mereka kejar, kupu-kupunya hilang, malam datang, kupu-kupu hilang. Anak-anak sekarang nggak ada yang kuat nahan cobaan Pak. Nahan ujian, nahan musibah. Anak-anak sekarang itu galaunya luar biasa. Maka hati-hati, mungkin dulu kita masih ada sedikit sisa-sisa taman. Tapi sekarang anak-anak sekarang kita mulai harus merubah gaya kita. Makanya sekarang semua pada kebingungan. Coba Bapak Ibu perhatikan, lulusannya kimia, tapi malah kerjaannya yang lain.
lulusannya arsitek tapi kerjaan yang lain. Pernah ada yang perhatiin itu? Berapa banyak orang yang kerjaannya sekolahnya A, pekerjaannya A? Sedikit sekali. Di Amerika datanya hanya 4%. Itu di Amerika yang link and match-nya bagus. Tapi di Indonesia, Masya Allah. Maka cara nyari rezeki sederhana. Gimana cara nyari rezeki? Bangun taman. Ini yang selama ini kita tinggalkan. Kita nggak punya taman. Akhirnya apa? Galau, gelisah, khawatir, cemas. Kita nggak punya taman. Yang kita cari kupu-kupu. Seneng banget tuh, ada orderan, ada project, ada harta, apa segala macam datang. Tapi kita mau beli sesuatu, beli mobil aja. Pas mau beli mobil, sebelum tuh mobil masuk, kita bikin sangkarnya dulu. Kenapa? Karena takut kalau kupu-kupunya hilang. Tuh. Nah, terus gimana dong? Ya udah, sekarang ganti fokus. Kalau kemarin tadi kan semalam kan saya bilang utang tuh lunas, ya kan? Karena memang kalau kita masih ada hawanya hawa utang, itu rezeki nggak akan pernah datang. Hawanya hawa utang, rezeki nggak bisa datang. Ya. Tapi kalau hawanya utang udah lunas, insya Allah gampang banget tuh datang. Nah itu salah satu tamannya rezeki. Nah untuk memupuk itu ada 3 hal. Ya. Ini tadi saya dipesenin Ustadz kultum aja, benar-benar kultum, kuliah 7 menit. Ya udah, saya cuma kasih kisi-kisinya. Fokuslah pada 3 hal ini. Fokuslah pada 3 hal. Pertama, pikiran yang positif. Pikiran yang positif bahwa segala sesuatu bagus, segala sesuatu indah, husnudzon billah. Ini adalah taman yang paling indah. Taman yang paling indah adalah husnudzon billah. Husnuzan billah itu apa? Pokoknya semuanya positif dah. Masuk rumah sakit positif, ya kan? Bangkrut positif, ya. Jalanan kemarin macet apa penuh? Nah, penuh. Udah nggak ada jalanan macet di Jakarta ya. Nah, ini namanya positive thinking. Ajarin anak-anak kita ini tentang husnuzan billah. Kalau anak-anak kita berhasil mendapatkan ini, maka ini adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Yang perlu dicari ini positive thinking. Positive thinking. Yang kedua, ketenangan jiwa. Ini yang perlu dikejar. Ketenangan jiwa ini namanya positive feeling. Kalau bahasanya kan positive thinking, positive feeling. Rasa itu harus tenang, cool, damai, enak, setenang samudra. Nggak boleh ada perasaan deg-degan. Deg-degan sedikit, itu langsung hilang seluruh rezeki. Jadi misalnya nih, kita punya utang. Katakanlah masih punya utang ya, orang sana ya. Kalau di sini kan udah nggak ada yang punya utang ya. Orang sana masih ada utang. Terus kemudian gitu ya, ketemu sama debt kolektornya. Udah 1 bulan selalu menghindar sama debt kolektor. Pas banget saat itu dia lagi ngantri makanan di mall, pas balik debt kolektornya ada di belakang. Kira-kira bagaimana jantungnya? Ya. Mau copot katanya. Deg-degan, berdebar. Berdebar adalah ciri rezeki hilang. Berdebar, jantung berdebar itu ciri bahwa kita tidak punya rezeki lagi. Tamannya hilang. Maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan mendidik jiwa supaya tenang dalam segala kondisi. Bisa nggak kita seperti itu? Nah kalau bisa seperti itu, itulah harta kekayaan terbesar. Cuma gimana cara ngedidiknya ini? Ya ini panjang banget ini penjelasannya. Tapi misalnya begini Pak, ya kejadian ada yang konsultasi sama saya, anaknya meninggal dunia. Suaminya mundurin mobil, anak umur 1 tahun dilindes ya, sama sang ayah. Yang lebih tragis, kakaknya ngelihat dengan mata kepala sendiri ini adiknya dilindes sama ayahnya sendiri, dan sakaratul maut mati saat itu juga. Sang istri keluar lagi masak, pas ngeliat gitu kan, menggelepar-gelepar gitu, digedor-gedor pintu jendelanya, terus kemudian turun sang ayah. Berempat ngeliat dengan mata kepala sendiri tuh anak meninggal dunia dengan hancur badannya. Sekarang pertanyaan saya, bisa nggak saat itu jantungnya tidak berdebar? Alhamdulillah. Itu yang harus dikejar. Kalau itu bisa, alhamdulillah nih ibu, alhamdulillah dia mau ngikut saya ajarin pelan-pelan sampai akhirnya tuh ibu mengatakan, siap Ustadz, alhamdulillah, terima kasih. Udah, selesai. Dan ternyata itu adalah kunci rezeki buat sang ibu.
Lah kita berapa banyak kita melakukan kesalahan rezeki. Kita deg-degan. Tanggal 25 gaji udah mulai habis, order belum nyampe, gimana perasaannya? Ya. Terus kemudian dagangan belum laku, gimana perasaannya? Padahal itu semua rezeki akan hilang. Nah, kejar nih ini. Cuma memang ya, nah ini memang perlu banyak sekali kajian tentang positive healing. Cuma bocorannya adalah positive healing hanya bisa didapatkan dengan ibadah. Positive feeling hanya bisa didapatkan dengan ibadah. Kalau positive thinking masih bisa sendiri. Positive thinking nih, bagus itu, oke, alhamdulillah, gitu ya, masih bisa. Tapi kalau positive feeling udah nggak bisa lagi dengan upaya sendiri, dia harus butuh bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di titik itulah ibadah berkumpul seperti ini mahal harganya. Ini kumpul begini Pak, ini mahal sekali. Kalau orang tahu betul yang namanya rezeki, oh itu dikejar yang kayak gini. Ada orang kumpulan apa? Duduk tenang, damai. Kenapa? Ada malaikat di sini. Malaikat itulah yang bikin ketenangan hati. Makanya Allah katakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah maka hati bisa positive feeling. Nah. Cuma selama ini ya kita nggak kejar ini, coba sekarang kejar. Aduh, yang saya mau kejar adalah positive feeling, ketenangan jiwa. Karena itulah kekayaan sebenarnya. Kekayaan sebenarnya bukan harta, bukan mobil, bukan rumah, bukan yang lain. Tapi ketenangan jiwa adalah kekayaan sebenarnya. Ya, dikatakan oleh Rasulullah SAW, laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukan kekayaan kamu punya banyak harta, tapi kekayaan adalah tenangnya jiwa. Di penjara senang, ditangkap senang, ya bahagia, semuanya tenang, cool, mau digantung aja senyum. Tuh, kalau kita mampu seperti itu, maka itulah kekayaan sebenarnya. Cuma selama ini kita nggak kejar, yang kita kejar cuma duit aja. Di mana ngejarnya? Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan, tempat di mana Allah turunkan ketenangan jiwa. Kalau itu didapat, tenang sekali. Nah yang ketiga lebih dalam. Ini aja udah bagus, Masya Allah. Positive thinking, positive feeling. Yang terakhir, positive motivation. Positive motivation, motivasinya semua positif. Semuanya positif ya. Bahwa motivasinya bukan untuk mencari uang, motivasinya untuk membahagiakan orang lain. Nah ini panjang sekali kajiannya ya. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang lain. Ini pokoknya cirinya 3 aja. Kejar ini. Nggak penting tuh jurusan, nggak penting tuh kuliah, nggak penting tuh sekolah. Bener, nggak penting. Kalau sekolah nggak ngajarin 3 hal ini, berarti sekolah itu nggak penting. Makanya sekarang ini muncul adanya gerakan anti sekolah. Kenapa? Karena di sekolahan anak-anak berantem juga, ya. Tapi bukan berarti bahwa saya anti sekolah, tidak. Kalau di sekolahan ini mengajarkan 3 hal ini, maka sekolah itu perlu dikejar. Tapi kalau sekolahan ini nggak ada yang kayak gini, nggak ada 3 hal ini, yang diajarin cuma matematik, fisika, kimia, biologi, arsitektur, ya, kemudian astronomi, itu dia berarti ngajarin kupu-kupu. Tapi kalau dia ngajarin taman, dia ngajarin 3 hal ini, sehingga anak ada apapun dia senang, bahagia. Anak ada apapun dia tenang. Ada azan, dia langsung lari ngejar tuh azan. Kenapa? Di situ ada ketenangan jiwaku, Pak. Di situ ada ketenangan jiwaku, Mah. Maka aku akan kejar itu. Kalau ada sekolah yang ngajarin kayak gini, kejar itu sekolah. Karena itulah sebenar-benarnya kekayaan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita balik semuanya.